ya untuk melanjutkan materi yang sudah kita bahas yang lalu. Nah, kemarin kita berakhir di masalah-masalah yang umumnya ditangani dalam konseling, ya, terutama di konseling dalam konseling Kristen. Ya, jadi masalah yang pada umumnya yang sering muncul dalam konseling itu meliputi masalah yang berhubungan dengan pribadi. Ya, karena masalah pribadi ini seringkali terus membebani kehidupan orang-orang Kristen, ya, saudara-saudara seiman kita, jemaat, ya, tentang bagaimana kemarahan, iri hati, kegelisahan, ya, rendah diri, kesepian, perasaan bersalah, kehilangan, duka cita, begitu ya. Lalu masalah yang berhubungan dengan keluarga dan perkawinan. Masalah pemilihan pasangan, teman hidup, masalah mempersiapkan perkawinan, ya, masalah hidup yang membujang, itu juga terjadi. Lalu masalah-masalah dalam keluarga, ya, hubungan antara orang tua dan anak, ayah, ibu, suami, istri, antara saudara kandung, ya, lalu dominasi dalam keluarga, masalah perkawinan, perceraian, ya, masalah penganiayaan atau child abuse, masalah kebutuhan hidup, keuangan keluarga, lalu masalah seks dan hubungan interpersonal, ya, ada seks di luar pernikahan, ya, atau seks dalam hubungan suami istri, pelecehan, ya, lalu perselingkuhan, lalu penyimpangan seksual, ya, LGBT itu ya, lalu perasaan rendah diri, kebutuhan dihargai. Kemudian masalah yang berhubungan dengan karakter. Masalah yang berhubungan dengan karakter. Ya, kebiasaannya yang buruk, ya, mungkin secara moralitas. Apa? Oh, bentar. Belum tampil ya? Oh, sorry. Saya belum. Oke, saya ulang. Oke, ini pembahasan yang kemarin ya. Jadi beberapa masalah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, ya, yang melingkupi berbagai macam ya. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa discuss masalah-masalah kasus-kasus yang terjadi, ya, mungkin sedang menangani masalah saudara-saudara kita, ya, baik masalah pribadi, ya, maupun, ya, ini masalah pribadi yang terjadi, maupun masalah-masalah yang berhubungan dengan keluarga, ya, lalu masalah-masalah seks dan hubungan interpersonal. Ini yang sering kita hadapi dalam permasalahan saudara-saudara kita. Ada yang mau sharing untuk persoalan-persoalan yang sering terjadi? Ya, mungkin juga masalah-masalah spiritual, ya, masalah-masalah kerohanian. Ya, ini masalah yang berhubungan dengan
kerohanian. Ya, jadi ada beberapa masalah disiplin pertumbuhan rohani, ya, kebiasaan membaca Alkitab saat teduh, beribadah, melayani, ya, dan lain-lain. Nah ini seperti yang saya pernah share mungkin ya. Saya tidak tahu pernah share apa belum. Jadi masalah tentang fase iman itu. Jadi masalah kerohanian itu bukan saja orang itu beriman atau tidak beriman. Tetapi kita perlu waspadai sebenarnya persoalan beriman itu harus dilihat dari yang disebut dengan fase itu ya. Fase-fase iman itu. Jadi kalau kita melihat orang di gereja itu seringkali apa hilang? Loh. Share screen-nya hilang. Tunggu sebentar. Ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita seringkali berpikir orang itu beriman itu cukup. Ya, tetapi kalau kita melihat sebenarnya bagaimana iman itu pada posisinya. Ya, iman itu pada tahapannya. Nah, ini yang seringkali kita pada waktu mengkonseling tentang tahapan iman itu kita tidak pernah sadari. Ya, ini yang seringkali saya berulang-ulang untuk mendefinisikan tahapan-tahapan iman itu dalam kehidupan orang percaya. Ya, jadi ada tujuh tahapan. Sebenarnya yang dari tahapan 0 ini adalah undifferentiated, ya, undifferentiated faith. Gitu. Jadi orang yang beragama datang ke gereja ya tidak tahu membedakan iman Kristen dengan iman yang lain. Jadi tidak tahu membedakan antara iman yang dia percayai dengan iman yang lain. Jadi itu sama, dianggap sama. Jadi tidak ada bedanya. Ada orang yang seperti itu. Ya, lalu ada orang yang memang tahapan imannya sampai pada intuitif projektif. Ya, kalau intuitif projective faith ini adalah orang-orang yang hanya melihat dengan apa yang dia lihat. Imannya itu bergantung, gerakan imannya itu bergantung dari apa yang dia lihat. Jadi kalau orang angkat tangan, orang nyanyi itu tepuk tangan, orang itu di gereja bisa menangis, tapi apakah dia tingkat rohaninya tinggi sekali? Enggak. Ternyata tahapan imannya itu hanya intuitif projektif. Hanya meniru melihat apa yang dia lihat. Kalau dia angkat tangan, dia lompat-lompat itu karena orang lain melompat, orang lain angkat tangan gitu. Nah, jadi dia juga melakukan itu. Dan nanti kalau sudah dia bisa memahami itu, dia melihat ya mungkin bertumbuh wadah iman itu state-nya, tahapannya itu naik pada tahapan mythical literal faith. Jadi mythical literal faith ini adalah orang-orang yang imannya hanya melihat satu sisi dari sisi mythical. Ya. Jadi mythical. Jadi sesuatu yang nyata, yang didoakan itu terjawab. Ya, jadi sesuatu yang mythical. Ya, jadi mistik. Jadi iman yang mistik itu di situ tuh. Ya. Jadi ini bukan hanya jemaat yang punya tahapan begini. Nah, pendeta-pendeta juga
Bisa saja state of faith-nya itu di sini nih. Ya, baru tahapan kedua ini. Jadi mythical. Jadi kalau pendetanya ngajarin mythical, ya anak buahnya semua, jemaatnya mythical semua imannya. Nggak bisa bertumbuh lagi. Ya, jadi semua dihitung, diukur secara mythical. Begitu. Ya. Atau nanti kalau dia sudah ini lagi, naik lagi menjadi synthetic conventional faith. Ya. Jadi synthetic conventional faith ini memang adalah orang-orang yang komitmen terhadap gereja, komitmen terhadap pemimpin, ya. Lalu cara berimannya itu mensintetikkan, ya, mensintesakan, ya, bagaimana iman itu diperhitungkan sebagai satu sebab akibat, gitu, ya. Jadi kalau orang pengen diberkati ya rajin ke gereja. Kalau orang pengen ditolong Tuhan ya doa puasa. Ya, jadi doa, puasa, baca Alkitab, komitmen itu sebenarnya hanya sintetik konvensional faith. Ya. Bukan tahapan iman yang cukup dewasa, tetapi karena nanti kalau enggak ke gereja bagaimana? Kalau enggak berdoa bagaimana? Kalau enggak beri perpuluhan bagaimana? Kalau enggak melayani bagaimana? Nanti Tuhan marah, Tuhan begini, Tuhan begitu, begitu. Ya. Jadi bisa pada tahapan ini iman itu. Ya. Lalu problem iman di sini adalah sebenarnya mereka tidak sadar bahwa tahapan imannya, atau kita sendiri yang tidak menyadari bahwa mereka tidak kita pahami tahapan mereka imannya sampai di mana. Ya, jadi hanya ada iman, tidak ada iman gitu. Atau iman kuat, iman lemah gitu ya. Sedangkan kita tidak tahu bagaimana cara berpikir pada tahapan-tahapan iman mereka itu, kita juga kurang memahami. Sehingga mereka sulit untuk memahami satu persoalan kehidupan itu direlate dengan iman yang dia punya, gitu ya, diintegrasikan dengan iman yang dia punya itu seperti apa. Karena memang tahapannya seperti itu. Ya, kalau Bapak Ibu ajak di state keempat, sedangkan dia imannya state ke-1, state kedua, ya sulit gitu. Ya, makanya kita mesti memahami tahapan iman yang mereka sebenarnya berpijak di mana posisinya gitu. Ya, jadi state 4 ini sudah masuk pada individuatif reflektif. Jadi pada secara pribadi iman itu direfleksikan. Bagaimana mereka ikut belajar, ikut bertumbuh, ya, ikut mendalami secara pribadi apa yang diterima itu direfleksikan lagi, ya, dengan mencari buku-buku, mencari pernyataan-pernyataan yang lain untuk mendalami sebuah pertanyaan yang menggelisahkan itu, lalu dicoba untuk dimengerti. Jadi secara individu dia sudah mulai mencoba merefleksikan imannya. Ya. Lalu masuk pada conjunctive faith. Ya. Jadi conjunctive faith adalah orang yang awareness of perspective. Adalah orang yang menyadari bagaimana cara memandang, cara melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi untuk menumbuhkan imannya itu tidak bergantung kepada sesuatu yang menyenangkan hatinya. Ya, tapi kesadaran bagaimana dia melihat satu sisi kejadian yang dia alami, dia bisa melihat dari perspektif yang tepat secara iman. Gitu ya, lalu bisa masuk kepada tahapan yang lebih tinggi lagi yang disebut dengan universalizing faith. Ya, jadi universalizing faith ini adalah tahapan yang tertinggi. Nah, mungkin pada waktu kita melihat
saudara-saudara seiman kita berada pada posisi iman yang lemah. Hanya dilihat dari iman yang lemah, iman yang kurang kuat, tapi tidak pernah memahami sebenarnya stage mereka posisinya di mana. Nah itu yang seringkali saya bicara kepada jemaat supaya di mana sih sebenarnya kita bertumbuh. Nah ini juga problem secara rohani, secara spiritual, secara kerohanian bisa terjadi karena hal-hal seperti ini. Dari sini ada yang mau direspon, ada yang mau ditanggapi, silakan. Silakan Bapak Ibu ada. Ya, silakan Bapak Ibu. Kita imannya di mana itu ya? Yang 0 apa 1? Silakan. Ya, mungkin Bapak Ibu. bisa ya, mungkin bisa didiskusikan apa maksud dan lain sebagainya. Kalau kurang mengerti, ya nanti ini Pak Agus chat nanti dibagi ya. Nanti saya kirim ke Pak Tim. Kalau sudah selesai nanti bisa di-share. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ada. Jadi yang saya berikan gambaran tentang tahapan-tahapan iman itu yang mungkin akan dapat memberikan sebuah pencerahan pada kasus-kasus atau masalah-masalah yang berhubungan dengan spiritual, ya, dengan kerohanian dan lain sebagainya. Ya Pak, ini kalau dihubungkan dengan Alkitab, ada nggak contoh-contohnya Pak? Yang level 1 itu siapa? Level 2 siapa? Dihubungkan dengan tokoh. Iya, yang ada di Alkitab atau peristiwa-peristiwa yang ada di Alkitab. Oh. Ada nggak kira-kira Pak? Bentar. Nah ini hanya saya berikan penjelasan singkat saja nih Pak Tim. Oh iya. Oh ada contohnya ya. Ya, jadi ini penjelasan singkat saja. Jadi yang pada fase 0 itu, jadi ini individu yang tidak mengerti apa yang menjadi alasan di belakang tingkah laku agamawinya. Jadi dia bertingkah laku agamawi itu ke gereja melakukan semua, mungkin sama lah. Ya, dia nyanyi, dia beri persembahan, dia melayani mungkin sampai pada tahapan melayani dan lain sebagainya itu dia itu enggak ngerti. Ya, apa yang ya karena orang beragama itu harus begitu ya dia lakukan begitu gitu. Ya. Jadi tahapannya seperti itu. Lalu sampai masuk di tahap ke-1 intuitif projektif ini orang yang hanya bertingkah laku secara rohani saja ya semata-mata karena meniru. Ya, mencontoh orang lain, jadi sebenarnya untuk mengerti itu juga tidak. Ya, mencontoh hanya orang lain. Ya. Lalu fase yang kedua ini ya ini dengan perkembangan nalarnya ia mulai berpikir dan memberi penilaian ya atas realita yang dihadapi. Jadi pola ini merupakan pola pikir dalam hubungan dengan Allah satu pihak, mythical karena pemakaian simbol-simbol rohani dengan penghayatan mistik. Jadi menghayatinya secara mistik. Begitu. Ya, jadi ada kekuatan-kekuatan gaib ya. Nah, jadi kenapa dia jadi Kristen ya? Karena kelihatan Tuhan Yesus itu lebih hebat gitu ya. Kalau seandainya Nyi Roro itu lebih hebat, mungkin dia nggak ke situ. Jadi melihat, jadi minta karena katanya Yesus luar biasa begitu. Makanya dia datang ke gereja. Tapi cara memahaminya begitu. Ya, lalu sintetik konvensional. Ya, jadi ini disentekan ya, yang ideal itu bagaimana kehidupan yang harmonis itu bagaimana ya, lalu harus melakukan hal-hal yang
dilakukan di gereja. Ya, dilakukan supaya apa yang didoakan dijawab, supaya apa yang ini gimana caranya ya harus datang ke gereja. Gimana supaya cepat dapat kerjaan ya harus ke gereja. Gimana supaya cepat dapat jodoh ya harusnya ke gereja gitu. Makanya ke gereja itu ya hanya karena kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Ya. Ya, jadi ini individuatif, ini konjunktif dan universalizing. Oke, ada yang mau ditanggapi Bapak Ibu? Silakan. Pak Bambang, mungkin mau tanya Pak. Ya Pak. Pak, kira-kira pada fase mana ya orang dikatakan itu mendapat kasih karunia, dia boleh beriman kepada Tuhan? Ya. Di tahapan mana, Pak? Ya, sebenarnya orang yang mendapat kasih karunia itu kan kita ini diberikan kasih karunia, tapi ada orang-orang yang imannya itu lambat bertumbuhnya itu, Pak. Ya, jadi lambat bertumbuh itu. Jadi bukan nanti pada tahapan di sini baru dikasih kasih karunia, itu enggak. Tapi ini orang yang menjadi Kristen, ya, tetapi disebut beriman atau dia menyatakan diri sebagai orang percaya, tetapi sebenarnya stage-nya itu berbeda-beda. Ya, stage-nya berbeda-beda. Ya, even itu orang yang sudah mendapatkan kasih karunia, tapi imannya kalau tidak bertumbuh ya tahapan pengertiannya di situ-situ gitu, Pak. Tapi orang yang terus dipelihara oleh Tuhan dan mendapatkan anugerah Tuhan itu didorong untuk punya kerinduan semakin hari semakin bertumbuh dewasa imannya. Jadi seakan-akan state-nya itu akan mulai menanjak, maju, lebih maju lagi, lebih maju lagi begitu. Ya. Tapi bukan dari fase-fase yang di bawah ini, di fase yang mungkin yang 0, 1, 2 itu tidak dapat kasih karunia, bukan itu. Bukan itu. Tapi orang-orang yang memang mengaku beriman dan dikatakan orang beriman, tetapi kita perlu waspadai sebenarnya tahapan mereka posisinya sebenarnya di mana gitu. Mungkin begitu ya Pak Fendi. Jadi kita tidak bisa mengukur ini kasih karunia atau bukan begitu. Tapi ini sebenarnya orang yang maju bertumbuh pada iman yang lebih dewasa. Gitu. Mungkin itu Pak. Ya. Oke. Shalom ya. Pak Bambang. Saya mau bertanya. Ya Pak Agus. Saya Pak Agus dari Bandung Pak ya. Ya ini menarik tentang bicara tentang tahapan iman Pak. Ya. Jadi pertanyaan saya di sini di tahapan mana iman seseorang itu bisa dianggap dewasa, ini mungkin berkaitan dalam soal pemberian tugas misalnya dalam pelayanan di gereja Pak. Ya. Jadi tahapan berapa ini di tahap berapa sebetulnya sudah bisa dikategorikan sebagai orang dewasa secara rohani Pak? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Sebenarnya menurut Fuller ini, kalau kita lihat tahapannya, tahapan yang memungkinkan untuk orang diberikan tanggung jawab, dianggap masuk kepada satu fase iman yang lebih dewasa, ini mulai masuk di individuatif reflektif ini Pak. Tahapan keempat Pak ya? Tahapan 4 ini. Oh, iya. Jadi individuatif reflektif ini adalah orang yang sudah menyadari ya bahwa hidup itu ini kan, hidup itu tidak sesederhana yang ia lihat. Jadi bagaimana kehidupan itu bisa paradoks. Gitu. Ya, bagaimana orang itu beriman tapi menderita. Ini di fase ketiga orang enggak bisa, sulit, Pak. Kalau orang saya beriman tapi kok menderita. Kan harusnya orang beriman itu disertai Tuhan. Orang beriman itu diberkati Tuhan. Orang beriman itu dilancarkan Tuhan. Itu gitu-gitu terus. Ini sintetik konvensional, Pak.
Jadi di tahap ketiga itu sebetulnya orang itu masih ada sesuatu yang realita yang masih sulit untuk diterima. Diterima, Pak. Iya. Ya. Jadi dia itu menganggap seolah-olah segala sesuatu itu bisa disintesiskan itu, Pak. Jadi kalau kita berdoa, kita pasti mendapatkan ini. Kalau kita bayar persembahan, pasti mendapatkan ini. Kalau kita melayani, pasti mendapatkan ini. Ini kan orang yang nggak dewasa sebenarnya, Pak. Iya, betul. Ya, karena sebenarnya dia hanya ingin melakukan itu supaya nanti mendapatkan imbalannya begitu. Imbalan. Jadi kalau posisi orang seperti ini melayani agak repot. Nanti dia lama-lama jenuh tuh. Iya, Pak. Sudah melayani sekian lama, doa saya, apa saya nggak dijawab, malah berantakan, malah kacau. Waduh, udah. Nah, ini yang kurang tepat posisinya memang. Nah, kalau sudah masuk pada individuatif reflektif ini, orang mulai belajar menyadari ya ada hal-hal yang mungkin tidak sama ya dengan apa yang dia selama ini pahami. Gitu. Nah, dari sintetik konvensional berubah ke sini, dia akhirnya menemukan dimensi-dimensi yang baru gitu dalam hidupnya. Gitu ya. Jadi ada paradoks-paradoks iman yang dia hadapi itu dengan pengertian-pengertian yang baik. Ya, justru orang beriman mendapatkan aniaya, justru orang percaya itu banyak di ini itu dia sudah mulai mengerti itu. Ya, jadi melayani itu bukan untuk mendapatkan berkat Tuhan, melayani itu bukan untuk itu gitu. Jadi dia tahu gitu. Jadi mungkin di situ Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanggapi lagi silakan. Tidak ada? Ya, Pak Bambang. Ya, Pak Hermanto. Ya, Bu Sri Ngatin mau tanya mungkin. Ya. Silakan duluan, Pak. Ya, makasih, Bu. Antri kiri nih, Buri, Pak. Oke. Pak Bambang, apa ada kemungkinan misalnya orang sudah di fase 4 gitu, kemudian karena suatu hal bisa mundur lagi di fase 3, fase 2 gitu. Ya, kan kadang ada istilah iman itu kan kadang naik, kadang turun. Oh. Ini apa di dalam ini juga bisa begitu, Pak? Di tahapan yang polar ini. Ya, sebenarnya fase ini bukan fase yang bisa naik turun. Sebenarnya fase ini adalah fase pemahaman yang memang betul-betul sudah meresap gitu ya. Sudah meresap dalam kehidupan iman itu state-nya itu sudah di situ tuh. Gitu. Jadi kalau iman yang naik turun bukan gambaran pada fase ini. Bukan gambaran pada fase ini. Tetapi fase ini memang ada orang-orang yang sudah mengerti di posisi ini, dia tidak akan memudahkan pengertiannya pindah ke sini atau turun melorot lagi ke mythical literal itu gitu. Nah, dia nggak akan pindah ke sini gitu. Ya. Jadi cuman kadang-kadang ada orang yang memang seakan-akan dia ini waduh menggebu-gebu itu seperti di fase 4 gitu. Itu hanya menggebu-gebu seperti di fase 4, tapi sebenarnya kakinya tidak di fase 4. Hanya kelihatan fenomenanya saja seperti orang yang betul-betul mau belajar yang individuatif, reflektif, yang begitu-begitu ya. Tapi sebenarnya dasar imannya bukan di situ tuh. Sebenarnya fasenya bisa di mythical, literal malahan. Begitu. Cuman seakan-akan sebagai seorang yang ingin mendalam sekali, tapi pijakannya sebenarnya nggak berubah sebenarnya. Stage-nya itu pijakannya kakinya itu di fase 2. Gitu. Hanya fenomenanya kelihatannya di fase 4. Ya, seperti orang melayani dan lain sebagainya itu orang yang melayani itu pasti dewasa, enggak, belum tentu. Karena sebenarnya itu fenomenanya saja. Tapi pijakan kakinya di fase berapa dalam pemahaman iman ini bisa berbeda gitu. Jadi kok saya enggak memikirkan bahwa fase ini akan bisa berubah-berubah gitu, naik turun begitu.
Ya. Enggak, Bang Bambang, soalnya dalam kenyataan hidup biasanya kadang kita lihat juga ada yang ya kita anggap sebagai pendeta yang sudah luar biasa ya imannya, tapi kenyataannya jatuh begitu, Pak. Itu bagaimana tingkat imannya gitu, Pak? Oh, iya. Oke. Nah, sebenarnya fase imannya memang fasenya nggak turun, Pak. Cuman kita mesti kembali lagi ke punya apa tuh namanya? Gambar itu, Pak ya. Yang tentang apa itu namanya? Life structure itu. Jadi sebenarnya nanti coba kita pahami. Nah, jadi begini. Ya. Nah, seperti ini nih. Jadi iman Kristen yang sejati justru menempatkan orang percaya dalam proses yang tidak pernah berhenti. Ya, oleh sebab itu perjinaan Daud dan kesalehan Daud itu jalan bareng itu, Pak. Ya. Jadi perjinaan Daud dan kesalehan Daud itu jalan bareng. Nah, keduanya berada dalam satu proses yang tidak terputus dalam pergumulan dengan Allah yang diimani. Begitu. Jadi sebenarnya imannya tetap di situ tuh imannya. Gitu. Tapi ada satu persoalan ini yang disebut dengan paradoks gitu ya. Paradoks itu orang beriman tapi Daud itu orang saleh, orang yang hatinya melekat sama Tuhan tapi berzina dengan Batseba. Gitu. Nah, ini fenomena yang sulit. Apakah kita mengatakan Daud tidak beriman? Enggak. Apakah Daud itu orang yang lebih rendah dari orang lain? Enggak. Tuhan itu mengatakan tidak ada hambaku yang hatinya melekat kepadaku seperti Daud. Itu persoalan, Pak. Nah, jadi bukan pada tahapan iman yang naik turun. Dia kenal sekali Allahnya, dia melekat sekali hatinya kepada Allah, tapi ada sisi lain dalam struktur jiwanya itu mengalami permasalahan. Nah, nanti Daud itu menjadi orang yang berakhir dalam hidupnya itu dalam kemarahan yang luar biasa. Akhir kehidupan Daud itu bukan orang yang mengakhiri kehidupan dengan tenang, ya, dengan lemah lembut, dengan damai. Tapi akhir kematian Daud itu dengan dendam, semua orang yang dia percaya itu disuruh balaskan ini, bunuh ini. Akhir hidupnya Daud itu seperti itu, Pak Hermanto. Jadi kita tidak tahu, ya, apakah Daud tidak kenal Tuhan? Kenal. Dia sangat tahu. Ya, siapa yang bisa memahami, mengerti keindahan Mazmur Daud tentang pengenalannya kepada Tuhan? Nggak ada orang yang bisa mengenali Tuhan seperti Daud itu. Ya, demikian juga Musa. Ya, dari seluruh bangsa Israel, siapa yang hatinya paling lembut? Tuhan mengatakan tidak ada, bahkan di semua orang yang pernah ada, tidak ada yang hatinya lembutnya seperti Musa. Tapi dia jatuhnya karena marah, gitu ya. Jadi jatuhnya Musa itu karena emosinya tidak tertahan. Tapi Tuhan mengatakan Musa itu hatinya yang orang yang punya hati yang paling lembut, gitu. Ya. Nah, ini yang beberapa waktu yang lalu saya bicarakan adalah bagaimana kehidupan manusia yang unik itu terdiri dari berbagai macam hal. Nah, ini walaupun spiritualnya oke, tapi tidak menjamin apakah hal-hal yang lainnya itu juga oke. Nah, inilah makanya perjuangan kehidupan manusia bertumbuh ini dalam keseluruhan gitu ya. Ya, secara integrated gitu ya, secara ya terintegrasi semuanya. Nah, ini kan juga sulit. Nah, maka seringkali bagaimana orang spiritualnya itu kelihatannya oke-oke saja tapi yang lainnya juga bermasalah. Nah, memang ini keunikannya begitu. Ya.
Tapi apakah imannya itu tidak akhirnya melorot? Saya pikir enggak juga. Ya, dia tetap tahu bagaimana Allah, bagaimana Tuhan, itu dia tetap mengerti. Gitu. Cuman bisa dikalahkan dengan hal-hal yang lain itu. Kalau Pak Hermanto bilang jatuh, ya jatuhnya di mana? Nah di situ itu. Ya, sebagai satu celah, bagaimana struktur dalam jiwanya itu yang tidak terisi dengan baik, tidak terisi dengan penuh. Ya. Jadi Musa itu juga mungkin dipengaruhi dalam kehidupan dari masa kecilnya itu. Ya, masa kecil yang dibuang dan lain sebagainya, temperamen dan lain sebagainya itu bisa muncul kembali. Gitu. Ya. Nah, jadi memang keunikannya di sini. Ada lagi Pak Hermanto? Ya, kalau ya ini ada struktur jiwa ini Pak. Kan setiap manusia ada kekurangan satu sisi. Iya, iya. Kalau dihubungkan dengan proses sanctification, pengudusan, apa itu bukan struktur ini yang Tuhan ubah gitu Pak? Iya. Supaya kita jadi sempurna seperti Kristus. Kristus kan pasti tidak akan seluruh strukturnya ini baik gitu. Kalau Kristus memang tidak ada orang yang pernah mencapai stage unifying faith ini Pak. Jadi ini hanya manusia Kristus saja yang bisa nyampe di sini. Gitu. Karena memang dia Tuhan. Jadi iman kepada Bapaknya itu tidak terganggu oleh apapun. Makanya walaupun dia naik di atas kayu salib, ya tidak pernah gradasi oleh bentuk kehidupan apapun. Ini Yesus. Jadi universalizing faith ini hanya bisa dijalani oleh manusia yang namanya Yesus. Yang lain tidak akan bisa begini, Pak. Begitu ya. Nah, jadi memang sanctification itu ya ini. Kan gambar yang rusak itu akhirnya diperbaharui sehari demi kesehari. Ya, di dalam kehidupan baru diperbaharui di dalam Kristus Yesus. Makanya semua struktur dalam kehidupan manusia ini mencoba untuk bagaimana belajar menjadi seperti Kristus. Tapi ya memang proses sanctification selama kita di dunia ini tidak akan pernah sempurna di dunia ini. Ya, tetapi paling tidak ada perubahan ini. Yang penting itu perubahannya itu, Pak. Bukan soal sempurnanya. Kalau soal sempurnanya nggak akan ada orang yang bisa masuk pada kesempurnaan struktur yang betul-betul moralnya oke, kognitifnya oke, psikososialnya oke, psikoseksualnya oke, semuanya oke gitu. Ya. Tetapi bagaimana bisa mengalami pembaharuan, perubahan dalam kehidupan, dalam iman Kristen itu. Ke situ, Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya, baik. Baik. Mari silakan Bu Sri. Iya, Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan ini, Pak. Apa yang mempengaruhi stage iman seseorang dan bagaimana kita bisa mengukurnya, Pak? Terima kasih. Iya. Memang ini nggak ada meterannya sih, Bu. Jadi susah. Ya, jadi ini mungkin ya kita bisa melihat dari tanda-tanda atau gejala-gejalanya dari fenomenanya saja. Fenomenanya orang pada pengertian seperti apa sebenarnya. Ya. Kalau dia pengertian berimannya itu semua dihubungkan dengan yang mythical, yang literal ini ya di situ memang dia. Jadi kan orang begini, kan Alkitab mengatakan apa yang keluar dari mulut itu sebenarnya dari hati gitu. Nah, kalau yang muncul pemahamannya, pengertiannya, pernyataannya seperti itu ya imannya kita bisa ukur, tahu kira-kira dia posisinya beriman itu sebagai orang yang mensintesakan semua apa yang terjadi dalam kehidupan ini.
Atau dia justru orang yang sebenarnya sudah masuk pada individuatif, reflektif, dan lain sebagainya. Ya, mungkin begitu Pak Bu Sri. Ya. Nah, jadi orang yang bisa masuk ke sini adalah memang orang-orang yang memang rindu untuk bertumbuh imannya. Ya. Jadi dia berusaha untuk mengubah kehidupannya bersama dengan Yesus, belajar di dalam Kristus, ya lama-lama dia memahami, oh saya ini tidak boleh, saya ini melakukan ibadah ini hanya sekedar hanya meniru, hanya mengimitasi saja, gitu. Saya juga tidak boleh di dalam gereja itu hanya melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang berkuasa saja, lalu kita minta sama Dia, kita nurut sama Dia supaya kita dapat sesuatu. Kita tidak boleh ke situ. Kita harus, hal-hal seperti ini yang membawa mereka lebih dewasa imannya. Mungkin begitu ya Bu Sri ya. Yang pertama Pak. Atau mungkin kita sendiri bisa ya. Yang mempengaruhi Pak. Yang mempengaruhi. Ya, yang mempengaruhi stage iman seseorang itu. Ya, yang mempengaruhi ini tentunya adalah proses. Ya. Proses. Jadi orang bisa belajar, ya, bisa belajar, lalu bisa begini, orang yang memang orang pembelajar, ya, orang yang memang teachable, orang yang memang dalam segala sesuatu itu dipakai untuk memahami, menyadari keberadaan imannya, keberadaan hidupnya, keberadaan dirinya di hadapan Allah. Semua hal itu dapat mempengaruhi kehidupan iman. Begitu. Ya. Jadi ini kan tidak lebih dari bagaimana juga proses pembelajaran orang yang ingin berbuah di dalam roh. Begitu. Jadi bagaimana kesadaran diri mereka untuk dapat mengerti iman dan bertumbuh imannya itu. Nah, tentunya hal yang mempengaruhi banyak hal, ya, bergantung dari sebenarnya dia mau belajar atau tidak. Gitu ya Bu Sri ya. Ya, terima kasih Pak. Terus tadi ya. Pak, tadi kan Pak Bambang mengatakan berarti bahwa ada orang yang sebenarnya dia ada di fase 1 atau fase 2 tapi yang nampak itu fase 3 atau 4 itu tadi loh Pak, maksud saya yang bagaimana kita mengukurnya itu maksud saya itu loh. Oh, nah iya, nanti kan jadi kelihatannya menjadi orang yang sangat apa tuh namanya? Ya, taruhlah fenomenanya seperti individuatif reflektif. Ya, kelihatannya orang yang mencoba mencari tahu, belajar begini. Tapi sebenarnya itu hanya fenomenanya saja. Tapi ujung-ujungnya juga imannya mythical gitu. Pijakan kakinya itu masih di mythical sebenarnya. Begitu. Ya. Nah, karena jadi kan kalau tergoncang sedikit, gimana? Ya karena itu Pak, makanya tadi saya tanya sebenarnya apa sih ukurannya? Itu karena kan memang ada orang yang sebenarnya ada di fase 1 tapi fenomenanya yang nampak fase 3 itu tadi loh Pak maksud saya. Oh, ya. Ya, jadi begini Bu Sri. Jadi bagaimana orang itu memiliki statement pada imannya. Dia memiliki statement pada imannya. Jadi kalau dia punya statement pada imannya itu jelas kelihatan tuh. Jadi kalau dia bikin statement tentang imannya, dia berbicara tentang imannya, dia kelihatan tuh. Dia sebenarnya cuma mythical. Dia sebenarnya cuma sintetik gitu. Jadi itu muncul dari pernyataannya ya Pak? Iya. Jadi imannya itu bisa muncul. Jadi gini ya, orang itu nanti dengan berjalannya waktu orang itu kelihatan aslinya gitu kira-kira Bu Sri. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi
bisa membuat satu pernyataan iman, oh ternyata masih mythical sebenarnya, gitu. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang lain? Masih ada yang lain ingin menanggapi? Nggak ada. Kalau mau membedakan tingkat iman dan kebodohan itu apa, Pak? Bedakan apa? Tingkat iman dan kebodohan tidak mau belajar gitu. Katakanlah dalam hal ini teologi. Karena dia tidak mau belajar teologi, sehingga dia nganggap itu sudah benar, padahal itu ngaco gitu. Kalau bagi yang kita belajar itu kebodohan lah bagi dia. Iya. 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 Jadi sebenarnya ya saya tidak mengatakan kebodohan sih. Kalau iman dan kebodohan itu ya nggak usah di compare. Tapi tadi itu lewat stage itu sama-sama orang beriman, cuman kita tahu sebenarnya stage-nya dia posisinya ada di mana begitu. Tapi kalau ini iman apa kebodohan, ini kan dia memang beriman gitu ya. Ya. Walaupun dia enggak bodoh. Enggak bisa dibilang bodoh, tapi iman maka kita lihat stage saja. Stage-nya di mana gitu. Ya kalau dia punya iman kuat ya memang kuat ya, tapi apakah kuatnya itu sebatas mythical atau sebatas sintetik konvensional atau sebatas apa? Jadi itu yang mungkin kita perlu pahami gitu ya. Misalnya kalau dia sudah tahu sakit gitu, sakit entah penyakit apa, disuruh ke dokter nggak mau. Aku cuma beriman saja, Tuhan pasti sembuhkan. Itu bagaimana, Pak? Padahal ya, kita sudah tahu kalau ke dokter mungkin dikasih obat dan sebagainya. Iya. Ya itu kan mythical. Jadi Tuhan itu dipahami sebagai Allah yang berkuasa yang sebenarnya dia tidak pernah memahami kehidupan ini bahwa Tuhan juga pakai dokter, Tuhan pakai obat, Tuhan pakai herbal gitu ya, tanaman yang ditumbuhkan itu juga bisa dipakai untuk menyembuhkan gitu. Jadi sebenarnya iman ini iman yang mythical gitu. Yang imannya itu mempercayai sesuatu yang mistik. Gitu. Bahwa tidak pakai ini, tidak pakai itu pasti Tuhan menyembuhkan. Jadi seperti itu ya. Gitu. Nah, kalau orang bilang bodoh ya enggak. Sebenarnya dia enggak bodoh, tapi ya kalau mau dibilang bodoh ya terserah yang ngomong dia bodoh gitu ya. Tapi saya ingin mengatakan ya karena dia orang beriman kok. Dia orang beriman. Tapi kan akhirnya dia celaka atau mungkin menderita karena kebodohan itu, harusnya bisa ke dokter mungkin sembuh, tapi karena merasa imannya itu jadi dia menderita gitu. Oh iya. Ya berarti Pak Eki tahu dong itu dia bodoh, nggak usah tanya saya. Makasih Pak. Iya. Oke. Ya. Saya mau tanya Pak Bambang. Oh iya, Bu Yudhistia. Ini juga hampir serupa dengan pertanyaan tadi. Tapi ya bukan saya yang bodoh Pak, saya belum tahu. Ini gini, ada kan kasih karunia, Tuhan beri keselamatan, dia percaya asal percaya Yesus adalah Tuhan, ya. Percaya Tuhan beri keselamatan. Ya. Tapi kan, dia pikir imannya Tuhan pokoknya sudah kasih keselamatan. Dia perbuatannya itu
tidak melakukan kehendak Tuhan. Maksudnya gini, tidak mau terima kalau ada orang beri nasihat atau apa. Pokoknya berbuat yang tidak benar, tidak mau diberitahu. Pokoknya dia tidak takut lagi karena sudah terima keselamatan, imannya sudah itu. Itu bagaimana, Pak? Ada orang yang begitu ya, Bu? Ada, sering ya, Pak. Oh ya. Jadi ya, ini sebenarnya orang yang nggak ngerti. Sebenarnya dia nggak ngerti dengan apa yang dia katakan gitu. Ya. Jadi ini orang yang nggak ngerti dengan apa yang dia percayai, dia nggak ngerti. Cuma tahu pokoknya sudah diselamatkan. Cuma tahu gitu ya, Pak ya. Ya sebenarnya dia nggak tahu juga. Sebenarnya dia nggak tahu. Kalau dia tahu, dia nggak lakukan itu gitu. Jadi nggak ada kan yang mengajarkan orang yang diselamatkan lalu melakukan apa saja yang penting diselamatkan enggak apa-apa. Itu kan enggak ada yang ngajarin gitu. Ya. Ya, sebenarnya enggak ada. Jadi sebenarnya dia bukan orang. Dia maksudnya pokoknya dia berbuat salah kan dia diampuni lagi gitu loh. Oh, jadi dia nanti minta ampun gitu. Iya, dia percaya dosanya pasti kan dosanya sudah diampuni. Ya. Jadi dia berbuat salah, dia rasa nggak apa-apa gitu loh. Oh, ya. Ya, terus pertanyaan Ibu? Sebetulnya jadi bagaimana keselamatan yang dia peroleh itu? Apakah tetap atau bagaimana, Pak? Oh. Tetap sudah diselamatkan. Tetap diselamatkan. Ya, pertanyaan saya. Oh. Ya, saya kok enggak percaya dia orang yang percaya diselamatkan kalau hidupnya begitu ya. Jadi orang yang diselamatkan dan orang yang percaya Tuhan itu pengampun, tapi dia tidak akan meremehkan pengampunan itu. Begitu. Nah, soal dia selamat tidak selamat itu kan Tuhan yang ini. Tapi kalau menurut saya dia bukan orang yang menghargai pengampunan Tuhan gitu. Ya. Kalau dia punya cara berpikir begitu ya. Ya nanti Tuhan yang kasih jalan buat dia untuk kembali, untuk bertobat. Ya mungkin tugas kita hanya memberikan dia pengertian supaya bertobat gitu. Ya. Iya, begitu ya Bu. Ya. Makasih Pak. Ya, makasih. Baik, masih ada Bapak Ibu? Silakan bisa share yang lebih real dari persoalan-persoalan konseling yang mungkin dihadapi. Ya. Baik. Jadi kalau tidak ada ingin kita melihat persoalan dari seorang yang bernama Robert Sternberg, ya. Jadi mengapa juga terjadi masalah-masalah tentang hubungan keluarga, hubungan suami istri, ya. Nah ini perlu adanya sebuah gambaran yang jelas dari Robert Sternberg ini menggambarkan tentang
apa yang disebut dengan triangle of love. Ya, triangle of love. Jadi kalau orang itu ribut, orang itu bermasalah, orang itu mungkin bisa hampir cerai dan lain sebagainya, meninggalkan istri, meninggalkan suami dan lain sebagainya. Mungkin kita melihat sebuah latar belakang dari gambaran Robert Sternberg ini, ya, tentang triangle of love. Jadi love itu, faktor love itu kita harus pahami ada 3 sisi. Ya, 3 sisi yang disebut dengan intimacy, disebut dengan passion, lalu sisi berikutnya disebut dengan komitmen. Ya. Jadi ini yang disebut dengan love. Jadi love itu harus ada 3 unsur ini, 3 faktor. Ya. Ini. Jadi ini harus sama sisi. Ya, intimacy, passion dan komitmen harus sama sisi. Ya. Nah, ini harus terjadi seperti ini. Nah, kalau tidak memang akan mengalami perubahan bentuk. Ya, entah intimasinya yang mengecil, passionnya yang mengecil, atau komitmennya yang mengecil. Ya. Jadi ini gambaran dari sebuah pemikiran yang dilihat oleh Sternberg, di mana komponen daripada kasih atau love itu seperti ini. Nah, passion ini adalah sebuah komponen motivasi. Ya, komponen motivasi. Ya, kenapa seneng, kenapa suka, kenapa cinta. Ya, lalu faktor seks juga ada di passion ini. Ya, ini motivasi. Nah, tadi yang komitmen atau decision adalah komponennya berisi kognitif atau rasional. Ya. Jadi ini rasional, kognitif. Jadi kenapa menikah, kenapa bersama-sama itu secara rasional dipikirkan. Lalu intimacy adalah komponen tentang emosi atau perasaan. Jadi di sini isinya perasaan, emosi. Ya, di sini perasaan tentang motivasi. Ya, lalu di sini perasaan tentang apa yang rasional. Ya, secara kognitif. Ini adalah isi daripada love. Ya. Lalu ini harus segitiga sama sisi ya. Jadi warnanya juga harus sama, tidak boleh ada gradasi begitu ya. Jadi bentuknya juga harus sama, semua harus sama, seimbang. Nah, seimbang. Nah, ini bentuk. Ya, ini bentuk yang mulai mengalami masalah. Ya. Harusnya segitiga sama sisi, lalu bisa menjadi segitiga sama kaki. Artinya 2 saja yang sama, ya, komponennya, faktornya, lalu yang satu mengecil. Ya, atau segitiga bisa siku-siku begini ya. Siku-siku itu bisa sisi ini beda, sisi ini beda, sisi ini beda. Tapi tetap segitiga. Tetap ada intimacy, passion, dan komitmen. Tapi bentuknya berubah. Nah, kapan saatnya berubah seperti ini? Kita harus menyadari ini. Saat intimacy, passion, dan komitmen ini sudah luntur. Ya, artinya diwakili dengan ukuran itu bentuknya. Ini bisa terjadi demikian. Ya, lalu ya sampai di sini paham ya maksud saya Bapak Ibu? Paham ya? Jadi ini faktor love, triangle of love itu terdiri dari 3 komponen, ya, intimacy, passion, dan komitmen. Nah, bisa seiring waktu bisa berubah
bentuknya, ukurannya. Ya, bentuknya bisa berubah. Oke. Lalu Steinberg mengatakan bahwa ada 8 kemungkinan. Ya, ada 8 kemungkinan atau 8 variasi ya, hubungan antar komponen love yang menghasilkan sistem yang mematikan. Ya. Ini bisa lama-lama bisa mati kalau diteruskan keberadaan komponen seperti ini. Ya. Nah, ini yang pertama, variasi yang pertama, kemungkinannya adalah semua masih ada, intimacy masih ada, passion masih ada, komitmen masih ada, tapi tidak saling nyambung. Gitu. Ya, tidak saling nyambung. Tidak saling nyambung. Ini yang Steinberg mengatakan schizophrenic love. Ya, schizophren. Ya, jadi ini apa-apaan gitu ya. Jadi intimasinya ada, passionnya ada, komitmennya ada, tapi sebenarnya nggak pernah ada nyambung gitu, nggak nyambung. Seperti itu. Nah, yang kedua disebut dengan non-love. Non-love ini sebenarnya intimasinya nggak ada, passion nggak ada, komitmen juga nggak ada. Ya, tapi masih suami istri, masih dalam satu pernikahan, ya, mungkin masih satu rumah, gitu. Mungkin masih datang ke gereja bareng, itu persoalan. Ya, kelihatan baik-baik, tapi sebenarnya non-love. Seperti ini, ya. Jadi intimasi udah nggak ada, passion nggak ada, komitmen nggak ada. Ya, ini 2 variasi. Ya, variasi berikutnya bisa hanya tinggal intimasinya saja. Ya, bisa tinggal intimasinya saja. Passionnya nggak ada, komitmennya nggak ada. Jadi kemungkinan variasi seperti ini juga akan lama-lama juga akan mati. Ya, lama-lama akan mati. Lalu yang keempat hanya passionnya saja. Ya, infatuating love. Jadi passionnya saja yang ada, intimacy nggak ada, komitmen nggak ada. Jadi itu yang terjadi. Ya. Jadi ini maksudnya dalam hubungan suami istri. Ya, jadi komponen love itu 2 poin hilang. Ya. 2 poin hilang, 2 komponen hilang, tinggal 1. Seperti ini. Ya. Atau kemungkinan variasi yang lain, yang kelima dan keenam adalah empty love. Ya, empty love ini komitmennya saja. Intimacy nggak ada, passion nggak ada. Jadi nggak pernah perasaan itu terhubung dengan baik, ya, saling bisa berbagi cerita dan lain sebagainya. Passion juga enggak, tapi komitmen, oke, komitmen, ya, karena udah punya anak, punya perusahaan, punya kerjaan, punya bisnis, ya udah, supaya hidup, supaya dapat rezeki di situ, ya udah. Intimasi enggak, passion enggak. Nah, persoalan intimasi dengan siapa, passion dengan siapa enggak tahu. Tapi komitmen. Nah, yang keenam, komitmen enggak ada.
Ya, punya anak nggak usah. Ya, punya rumah nggak usah. Ya tinggal sendiri-sendiri. Atau ya kos kah, kontrak kah, atau gimana? Nggak usah. Tapi intimacy dan passion. Ya disebut dengan romantic love. Romantic love ini kelihatannya bagus kalimatnya, tapi romantic love ini ingin menggambarkan sebuah cinta dengan komponen yang dua hal ini yang mereka jalani. Ya, jadi nggak mau punya anak, nggak mau punya komitmen yang lain-lain. Ya, jadi ini honeymoon forever. Begitu. Tapi lama-lama nanti mati ini, yang model begini juga mati lama-lama. Ya. Lalu kemungkinan variasi yang ke-7 dan ke-8 adalah kemungkinan ini. Ya. Jadi tidak pernah mau memiliki pengenalan yang lebih dalam. Ya udahlah urusannya. Ya. Yang penting passion dan komitmen. Tapi intimacy nggak pernah ada. Ya. Nggak pernah ada. Lalu kemungkinan yang ke-8 variasinya adalah bentuknya, komponennya seperti ini. Yang satu hilang ini yaitu hilang passionnya. Intimacy masih, komitmen masih, tapi passion nggak ada. Ya, ini disebut dengan companionate love. Ya, ini sudah tua kok. Ya udah sahabatan-sahabatan aja. Nah seperti ini. Nah maka ini akan membuat sebuah permasalahan yang muncul. Yang lama-lama akan meledak. Begitu ya. Karena sistem itu berjalan dengan cukup lama, ya. Nah variasi tadi hubungan antar komponen love-nya itu 8 variasi, ada kemungkinan seperti itu. Nah sehingga muncul, ya tinggal pemicunya, ya. Nah kita kadang-kadang sibuk dengan pemicunya, ya. Jadi bukan pada predisposing faktornya, tapi pada pemicunya. Ya, sibuk pada pemicunya. Ternyata sebenarnya sistem itu sudah berjalan cukup lama, ya, mulai mengalami gradasi 1, 2, dan itu berjalan menerus akhirnya mengalami problem. Ya. Nah ini Bapak Ibu boleh tanggapi dengan serius persoalan-persoalan yang mungkin dari gambaran-gambaran ini mungkin sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang bermasalah, yang punya persoalan ya. Jadi persoalan keluarga, rumah tangga, suami istri, kadang-kadang yang kita selesaikan hanya fenomenanya saja. Yang muncul itu pemicunya saja yang kita akan selesaikan. Tapi jauh ke sana kita tidak pernah pahami bahwa sistem itu sudah berjalan lama dan akhirnya memang mati. Ya, akhirnya kalau mati ya jalan keluarnya ya bagaimana ya sudah Pak, kita tidak cocok, kami tidak cocok. Jadi bagaimanapun ya sudahlah, mau diteruskan bagaimana gitu. Nah kira-kira bisa muncul begitu. Nah ini ada satu yang sulit. Kira-kira begitu. Mari silakan Bapak Ibu, ada yang menanggapi. Malam Pak Bambang. Ya malam. Pak, saya mau tanya, yang Bapak uraikan dari awal pertemuan sampai sekarang ini kan adalah jalur yang seharusnya kita lakukan. Maksudnya maksudnya pacaran, apa-apa sampai menikah. Bagaimana kalau kejadian itu terjadi di jemaat terbalik? Maksudnya mereka sudah menikah dulu, karena dulunya itu mereka nikahnya karena orang tua, dipaksakan oleh orang tua. Setelah itu baru kita konselingi seperti ini. Apakah bisa? Sebenarnya
kalau proses untuk pemahaman seperti ini tidak ada yang terlambat sih. Tidak ada yang terlambat supaya mereka bisa lebih mengerti posisinya. Ya, karena konseling itu kan harus memberitahukan bagaimana sebenarnya posisi keluarga, laki-laki itu seperti apa, perempuan itu seperti apa, suami seperti apa, sesuai dengan Alkitab katakan istri itu seperti apa, dengan anak-anak seperti apa, dan lain sebagainya. Nah ini kan salah satu bagian yang kecil masuk dalam konseling itu yang disebut dengan pembelajaran tentang bagaimana kasih atau seks atau cinta atau intimacy dan komitmen itu diajarkan. Saya pikir tidak ada yang terlambat ya, Bu Linia, untuk memberikan pemahaman-pemahaman seperti ini. Kalau di tengah-tengah konseling kemudian mereka baru nyadar bahwa mereka nggak sama atau nggak cocok atau nggak sesuai, bagaimana Pak? Iya. Kalau sebelumnya kan kita bisa. Maksudnya kalau sebelum menikah kan ya udah dipikir dulu. Lah ini udah menikah kasusnya Pak. Gimana? Oh, iya. Enggak, kalau saya tanya semua yang sudah menikah ini apakah cocok di tengah-tengah jalan itu? Meskipun nggak cocok Pak, tapi kan kita sudah tahu bahwa memang ada jeleknya seperti ini dan seperti ini. Kalau ini kan kejadiannya adalah mereka menikah dulu tanpa mengenal karena mereka dijodohkan. Oh. Nah kalau sampai tengah jalan setelah kita konselingi atau mereka konseling dengan kita, terus sampai di tengah jalan mereka baru nyadar ternyata mereka nggak bisa diteruskan. Oh, bagaimana ini Pak? Jadi begini sebenarnya, konseling Kristen itu kan bukan untuk mencari kecocokan sebenarnya, tapi sebenarnya melanjutkan kehidupan ini sebagaimana kehidupan yang seharusnya dijalani. Kalau mereka menjadi orang Kristen, lalu mencoba untuk menjalani bagaimana iman Kristen itu melangkah. Sebenarnya. Tapi kalau disebut cocok atau tidak cocok, sebenarnya bukan orang yang ditemukan oleh orang tua, orang yang berpacaran cukup lama pun pada akhirnya ada kemungkinan untuk di tengah jalan, loh kok enggak cocok gitu ya. Karena memang sebenarnya kehidupan pernikahan itu bukan soal mencari cocok enggak cocok. Karena kalau kasusnya ini cocok enggak cocok, enggak akan ada orang yang cocok, enggak ada orang yang ketemu. Begitu. Jadi sebenarnya pernikahan mereka disadarkan sebagai seorang Kristen yang sudah menikah itu seharusnya bagaimana menjalaninya sesuai dengan God purpose. Jadi bagaimana tujuan Tuhan di dalam pernikahan itulah yang mereka harus sadari itu. Jadi bukan untuk mencari kecocokan, untuk mencari yang ideal. Jadi God purpose in marriage itu bagaimana mengerti tujuan Tuhan di dalam pernikahan, karena pernikahan itu yang membentuk adalah Tuhan. Jadi kembali pada bagaimana mengerti kehendak Tuhan dan tujuan Tuhan dalam pernikahan itu. Nah, saya pikir kalau itu tidak ada orang yang tidak akan bisa menerima. Semua orang harus menerima kalau mereka hidup dalam keluarga Kristen ya, dalam rumah tangga Kristen loh. Begitu maksudnya. Ya Pak, terima kasih. Ya, baik. Ya. Jadi memang sekali lagi pernikahan itu tidak bisa dipahami di luar tujuan Tuhan. Kalau dipahami di luar tujuan Tuhan memang ya itu tadi nyari cocok enggak cocok, ideal enggak ideal. Ya. Begitu. Maka yang terjadi hukum bukan hukum cinta tapi hukum keterlanjuran itu. Ya, sudah kadung mau apa ya sudah. Mungkin itu. Silakan. Bapak Ibu, harusnya ini lebih seru kayaknya. Tapi kalau diputus dengan hukum keterlanjuran ya selesai ya, sudah terlanjur, sudah selesai. Tapi apakah
model dari 8 variasi itu tidak terjadi, apakah itu terus berlangsung? Nah, itu yang perlu diwaspadai. Kalau tidak, ya betul-betul akan mati tuh. Ya, love itu akan mati. Begitu. Silakan. Bapak Ibu, ada yang ditanggapi? Oh, tidak ada ya. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi. Ya, jadi masalah-masalah yang berhubungan dengan keluarga, suami istri, kerohanian dan lain sebagainya kita bisa pahami dari bukan hanya pemicunya, ya, bukan hanya pemicunya, tapi ada faktor-faktor penyebab di balik, ya. Jadi seperti gunung es yang di laut, ya. Jadi hanya ujungnya saja yang nampak, tapi di bawah yang begitu besar itu tidak kelihatan. Baik. Kita lanjutkan dengan teknik dalam konseling. Ya. Jadi ini ada beberapa contoh yang bisa kita lihat di dalam kehidupan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, dari Ayub. Ya. Jadi kisah yang menceritakan mengenai pergumulan-pergumulan dari seorang yang mengalami beberapa problem sekaligus. Ayub dikisahkan sebagai seorang yang tulus, benar, dan takut akan Allah, serta tidak pernah melakukan hal-hal yang jahat. Ya, ia diberkati, ya, tapi dia menerima peristiwa yang begitu luar biasa, kehilangan hartanya, anaknya, tekanan dari istrinya, penyakit yang dialami, tidak lagi dipandang orang. Ya, tentu tidak mengherankan apabila dalam situasi seperti ini Ayub menjadi sangat kecewa, putus asa, frustasi, bingung. Ya, sebab mengapa semua ini terjadi dalam kehidupannya. 3 orang konselor yang mencoba menolong Ayub, namun tidak satu pun di antara mereka yang berhasil. Ya, Elihu, nah sekarang perhatikan berapa prinsip konseling yang ia pakai. Ya, Elihu mendengar, ya, mendengar adalah bagian yang sangat penting yang seringkali dilupakan dalam konseling. Ya, konselor seringkali tugasnya adalah memberikan sebanyak-banyaknya nasihat, begitu. Ya, mengutip ayat-ayat atau memberikan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini tentu saja akan menghambat proses konseling. Bahkan sejak permulaan sudah merusak proses tersebut jikalau sebenarnya kita tidak yakin akan apa yang menjadi persoalan konseli. Ya, jika kita tidak mau mendengar. Nah, ini proses yang dijalankan oleh Elihu ini adalah sabar mendengar keluhan-keluhan Ayub. Ya, untuk mengutarakan isi hatinya. Nah, mendengar membutuhkan konsentrasi yang penuh. Nah, ini minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana untuk melatih bagaimana cara mendengar dengan baik, merefleksikan perasaan, merefleksikan meaning kita, merefleksikan pemahaman kita dari apa yang disampaikan oleh konseli. Ya, jadi proses mendengar ini sangat luar biasa. Nah, Elihu mencoba untuk mengerti. Ya, ini jadi
jadi di proses konseling yang disebut dengan understanding. Bagaimana mengerti dengan baik apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh konseli. Lalu Elihu menguatkan. Ya, di pasal 33. Nah, seperti ini ya. Lalu kalau kita lihat di Perjanjian Baru, belum ya. Oke, Elihu mengkonfrontasikan Ayub dengan kebenaran-kebenaran Allah. Jadi ini proses memberikan perbandingan. Sebenarnya apa yang dia pahami dengan apa yang... Ya ini tentang Elihu. Sudah pernah belajar bagaimana proses di Perjanjian Lama itu konselor seperti Elihu itu bagaimana tahapan-tahapan itu cukup baik. Ya. Lalu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus dalam contoh ini ya sedang memberikan prinsip konseling yang patut diteladani. Ya, dalam Lukas pasal 24 itu pada waktu 2 orang murid ke Emmaus ya pada saat hari pertama setelah Paskah. Ya, Bapak Ibu sudah sering membaca bagaimana Tuhan Yesus itu tidak menjawab, tidak mengkonfrontasi apa yang menjadi pembicaraan dari 2 orang murid. Ya. Tapi Tuhan Yesus hanya mendengar saja. Ya. Tuhan Yesus datang berjalan bersama mereka. Ya, jadi konseling dilakukan di mana saja. Ya. Lalu Tuhan Yesus ya bertanya ya. Lalu kemudian mereka mendapatkan satu pencerahan. Oke. Ya, ini ya sama ya. Jadi prosesnya Tuhan Yesus mendengar percakapan mereka. Ya, Tuhan Yesus menerima mereka ya sebagai seorang yang bingung, yang panik, yang dan lain sebagainya ya. Lalu Tuhan Yesus memperhadapkan mereka dengan persoalan yang sebenarnya. Ya, jadi bagaimana membawa konseli itu menyadari sebenarnya posisinya di mana gitu. Ya. Jadi understanding response, lalu bagaimana konselor itu ingin menunjukkan empati. Bagaimana menunjukkan satu rasa ya apa yang dihadapi, apa yang dialami oleh konseli. Ya. Jadi dia mencoba untuk bagaimana melalui ungkapan-ungkapan itu untuk supaya konseli itu mengerti bahwa dirinya itu perasaannya itu dimengerti dengan baik. Ya. Lalu ada probing response. Ya, jadi ada satu hal yang dapat digali dari keadaan-keadaan yang dihadapi oleh konseli. Ya, lalu memberikan support, ya, memberikan semangat. Ya. Ini ada interpretative response, menjabarkan pada konseli apa yang terjadi, evaluatif response, lalu konselor memberikan ide pemikiran yang lebih baik, yang bijak, ya. Lalu ada action response, mencoba menganjurkan langkah-langkah yang harus diambil oleh konseli
apakah itu sesuai, apakah itu cocok, apakah itu bisa dijalani. Ya. Oke, jadi ini tipe-tipe respons dalam percakapan konseling. Ya, jadi orang yang mencoba dengan understanding. Ya, jadi dengan kalimat-kalimat agaknya persoalan ini sangat memberatkan Anda. Ya, dengan kata lain, Anda merasa bla 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 gitu ya. Atau sejauh ini Anda sudah mengatakan ini, saya dapat merasakan pergumulan Anda. Jadi mencoba untuk sebuah percakapan untuk bisa understanding, untuk mengerti. Lalu probing, ya, probing itu jadi mencoba untuk mencari akar permasalahan dengan menyelidiki, gitu ya. Jadi coba ceritakan lebih lanjut mengenai hal ini, bagaimana reaksi dari suami atau istri Anda, ya. Lalu kemudian begini-begini, ya itu probing. Lalu sportif, ya. Jadi memberikan support, memang setiap orang akan merasakan hal yang sama jika diperlakukan demikian. Gitu ya, menjadi memberikan empati gitu ya. Tuhan pasti mempunyai maksud tertentu dan lain sebagainya. Lalu interpretatif. Ya, jadi memberikan sebuah interpretasi terhadap persoalan yang dihadapi itu dengan mengatakan sebenarnya apa yang terjadi adalah apakah hal ini membuat Anda bersalah, ya. Rasanya Anda sangat bergantung kepada ini, ya, mencoba untuk menginterpretasikan persoalan. Lalu evaluatif, ya, berikan kalimat-kalimat yang mencoba untuk mengevaluasi keadaan yang terjadi. Ya, lalu action. Poin 4 itu Tuhan Yesus juga mengajar. Ya, jadi ini contoh dalam tahapan konseling yang diambil dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya. Oke, Bapak Ibu masih ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak saya lanjutkan lagi. Nah, arah konseling Kristen. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau direspon? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita melihat arah konseling Kristen. Nah, surat Paulus kepada jemaat Filipi menjadi contoh dalam tema ini. Paulus menulis suratnya ini karena ia tahu bahwa saudara-saudara seiman di Filipi sedang berselisih. Karena itu ia menasihati supaya mereka sehati sepikir, bahkan meminta salah satu dari pemimpin gereja untuk menolong mendamaikan mereka. Kemudian Paulus menyebutkan 3 hal yang harus diperhatikan. Baik oleh konselor maupun konseli, biasanya orang-orang datang dengan membawa persoalan dalam hubungan dengan perasaan. Ya, misalnya susah, tertekan, kesepian, marah, kecewa. Cara berpikirnya misalnya mereka mengatakan saya gagal, jahat, atau saya tidak dapat melepaskan diri dari pikiran-pikiran tentang hal-hal seksual. Tingkah lakunya, saya tidak bisa menahan emosi atau saya suka melakukan tindakan yang salah. Ketiga hal ini yaitu perasaan, cara berpikir, dan tingkah laku harus diperhatikan dalam setiap sesi konseling. Jadi perasaannya seperti apa, cara berpikirnya seperti apa, dan tingkah lakunya kita harus perhatikan. Perasaan, setiap orang mempunyai emosi yang memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Ya, ini tergantung kepribadian masing-masing individu. Ada yang sangat terbuka, tetapi ada pula yang sulit untuk mengutarakan perasaan dan sangat tertutup. Nah, dalam hal ini kebudayaan dan latar belakang keluarga seringkali sangat menentukan. Kadang-kadang ada keluarga di mana keterbukaan sangat dianjurkan, tapi ada juga keluarga yang jarang mengutarakan perasaan. Jadi ini karena budaya keluarga atau kepribadian bisa yang
ekstrovert atau introvert. Nah, sekalipun emosi atau perasaan tidak pernah dibicarakan, tapi kita tahu bahwa setiap konseli bisa diliputi oleh perasaan yang penuh dengan kekecewaan, frustasi, gelisah, rasa bersalah, atau khawatir. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga mempunyai perasaan kasih dan perhatiannya pada orang lain. Juga kemarahannya, kadang-kadang sedih, gelisah, ya bahkan menangis. Kebanyakan konselor muda menganjurkan konseli untuk jangan gelisah. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita menemukan orang-orang yang bermasalah, kita tidak bisa mengukur dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengukur dengan kekuatan kita. Karena kadang-kadang kita menyederhanakan dengan cara berpikir kita. Wah gitu aja kok repot, gitu aja kok bingung, gitu aja kok. Nah kalau gitu aja kok ya memang sebenarnya dia tidak bertemu dengan seorang konselor yang mau mengerti hati mereka. Mengerti persoalan mereka, permasalahan dan kebutuhan mereka. Dan memang dia betul-betul tidak akan bisa keluar dari masalah itu tanpa ada orang yang menolong. Nah, kadang-kadang kita menyederhanakan atau menggampangkan persoalan-persoalan orang yang datang kepada kita, lalu kita anggap sudahlah begitu saja kok, sebenarnya enggak usah lah gitu ya. Nah, itu bukan proses konseling ya. Ya. Jadi ya memang kita harus lebih teliti, lebih detail untuk menghadapi seorang yang memang datang kepada kita untuk berbicara. Ya, apakah memang itu di luar kemampuannya tentang masalah yang dia hadapi atau memang sekedar hanya minta konfirmasi atau dan lain dukungan dan lain sebagainya sih, itu harus dibedakan. Ya, tapi sekali lagi kita tidak bisa menggampangkan, menyederhanakan masalah yang sedang dihadapi oleh seseorang yang datang kepada kita. Baik. Ya. Ya, jadi kebanyakan konselor muda menganjurkan konseli untuk jangan gelisah, tapi ia sendiri menyadari betapa sulitnya untuk mengubah perasaan itu. Nah, sangatlah menolong bila seorang dapat mengungkapkan perasaannya, bahkan berani untuk menangis. Perasaan memang mempengaruhi pikiran dan tubuh kita. Pada saat kita gelisah, khawatir, pikiran kita akan terpengaruh dan seringkali sakit. Karena itu sangat penting bagi seorang konselor mengerti perasaan konseli. Bila konseli tidak menceritakan, kita bisa menanyakan. Nah, cara berpikir. Ya, selain perasaan, nah cara berpikirnya seperti apa? Ya, tadi kita sudah tahu nih juga. Jadi iman itu tergantung dari state-nya, lalu cara berpikirnya sesuai dengan sebenarnya pemahaman itu. Ya, jadi seringkali dikatakan bahwa persoalan manusia sebenarnya mulai dari pikiran. Dan dapat diselesaikan atau diatasi melalui pikiran juga. Ya. Nah, dalam Ibrani 12 ayat 15 dapat diambil kesimpulan bahwa persoalan-persoalan pribadi yang mencemarkan orang lain selalu muncul karena tumbuhnya pikiran jahat yang merupakan akar yang pahit dalam diri orang tersebut. Ya, dari dalam penjara Paulus dapat mengembangkan pikiran-pikiran untuk membalas dendam, kebencian, kasihan terhadap diri sendiri, itu bisa. Tapi heran bahwa ia justru menulis salah satu surat yang menjadi masterpiece atau karya utama mengenai prinsip-prinsip kesehatan mental yang pernah ditulis manusia. Saudara-saudara, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini muncul dari seorang yang mungkin seharusnya bisa marah, dendam, dan lain sebagainya. Ya. Jadi seseorang yang tidak membiarkan dirinya diliputi oleh pikiran yang buruk akan orang lain biasanya cenderung sehat mental dan rohaninya. Kebanyakan orang mempunyai problema karena mereka berprasangka buruk, menyalahkan diri, tidak rasional atau terlalu mengasihi diri sendiri. Kadang-kadang konseli menarik kesimpulan baik mengenai dirinya maupun orang lain secara keliru.
Oleh karena jika kita mau menolong orang-orang ini, kita harus mengerti cara berpikir mereka, menolong mereka untuk berpikir yang baik dan sesuai dengan kebenaran. Lalu tingkah laku, ya, perasaan, cara berpikir, dan tingkah laku. Tidak semua permasalahan yang timbul oleh karena dosa, tetapi kadang-kadang dapat timbul karena konseling melakukan kesalahan, ya, ataupun kurang sederhana. Terkadang persoalan seringkali juga timbul karena konseling kurang mengerti, tidak berpendidikan, atau menjadi korban perbuatan orang lain. Ya, jadi kita harus pahami 3 hal ini tentang perasaannya, tentang cara berpikirnya, dan tingkah lakunya. Ini yang perlu kita pahami. Baik, saya persilakan kalau masih ada yang mau disampaikan. Saya pikir saya berhenti sampai di poin ini. Kita lanjutkan minggu depan tentang bentuk-bentuk konseling Kristen. Silakan kalau memang masih ada yang mau disampaikan, Bapak Ibu, silakan. Ya, ada Bapak Ibu? Sudah jelas? Ya, biarlah materi malam ini memberkati kita ya. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri. Minta tolong Pak Beni, Tulung Agung berdoa Pak. Buat kelas kita. Ya, kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu malam hari ini Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan sesi pengajaran konseling ini Tuhan. Biar kiranya Engkau urapi kami masing-masing pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk boleh semakin Kau perlengkapi ke depannya Tuhan dalam pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau urapi setiap pembicara yang ada, Bapak Bambang Tuhan, kemudian juga Bapak Timotius Tuhan, yang sebagai host Tuhan. Kami percaya apa cerita mereka Engkau sendiri yang akan membalasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sertai kami, pertemukan kembali kami minggu depan di dalam kelas yang sama ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin.